Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan hasil dari resum saya pada pertemuan pertama, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indarwati Aulia Rahmani, NPM 720212995 dari kelas Perpajakan 2020D. Di sini saya akan membacakan mengenai materi dasar pajak. Sebelum itu, apa sih yang Anda ketahui tentang pajak? Pengertian pajak sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu sebagai sumber penerimaan negara, yang kedua sebagai sarana stabilitas perekonomian, yang ketiga sebagai pengatur kegiatan ekonomi, dan yang keempat sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat. Pajak sendiri dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu pajak menurut sifat, yang kedua pajak menurut pengelola, yang ketiga pajak menurut subjek, yang keempat pajak menurut aslinya. Yang pertama, pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama pajak langsung dan yang kedua pajak tidak langsung. Pajak langsung itu berdasarkan surat keterangan, tidak dapat dilimpahkan, dipungut setahun sekali, yaitu contohnya seperti PPh dan PPB. Sedangkan pajak tidak langsung itu tidak berdasarkan surat keterangan, dapat dilimpahkan kepada orang lain, dipungut setiap terjadi transaksi. Contohnya itu seperti PPN. Yang kedua, pajak menurut pengelola. Pajak menurut pengelola itu juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu pajak pusat dan yang kedua pajak daerah. Pajak pusat sendiri itu dikelola oleh pemerintah pusat atau DJB. Dan yang kedua pajak daerah itu dikelola oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, pajak menurut subjeknya. Pajak menurut subjeknya itu dibagi menjadi 2 bagian juga, yaitu yang pertama perorangan, yang kedua badan usaha. Selanjutnya, pajak menurut asalnya. Pajak menurut asalnya itu dibagi menjadi 2, dari luar negeri dan dari dalam negeri. Pajak luar negeri sendiri itu maksudnya orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di luar Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia baik melalui atau tanpa melalui bentuk usaha tetap. Sedangkan pajak dalam negeri maksudnya itu orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Peran pajak dalam pembangunan bangsa itu seperti subsidi. Subsidi sendiri itu dibagi menjadi 2, yaitu pertama berupa energi dan yang kedua berupa non-energi. Subsidi berupa energi itu seperti BBM dan listrik, sedangkan subsidi dalam non-energi itu seperti pangan, pupuk, benih, dan pelayanan publik. Selanjutnya ada syarat dalam pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, pengaturan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian. Yang keempat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Selanjutnya, dalam pemungutan pajak di Indonesia terdapat 3 sistem. Yang pertama itu self-assessment system, di mana salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pada Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, self-assessment system, yang merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini memberikan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
Penerapan self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH yang berlaku setelah masa reformasi pada sejak tahun 1983 hingga saat ini. Ciri-ciri self-assessment system yaitu penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, membayar, hingga melapor pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualiannya yaitu apabila wajib pajak telah lapor, telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Yang kedua, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan pajak. Ya Allah, Yang kedua, Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Official Assessment System diterapkan dalam perluasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Ciri-ciri Official Assessment System yaitu sifat wajib pajak pasif dalam perhitungan pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Yang kedua, pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung yang terutang dengan diterlibatkannya surat ketetapan pajak. Yang ketiga, pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Dan yang ketiga yaitu withholding system, di mana pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besar pajak yang harus dibayar. Besarnya pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga, bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak atau fiskus. Sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Contoh penerapan perpajakan ini yaitu pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut.